Maria karena perwakilan dari US, which is kita tahu banyak sekali gosip bilang kalau US itu tuh rasis gitu kan, gitu. Nah, is it true gitu? Study ke US itu mahal gitu kan, study ke US itu susah, study ke US itu nanti mau jadi apa kan, itu kan pasti sebenarnya. Gimana nih, apakah study ke US itu semahal itukah gitu? Ya, oke, so good question. Actually saya tahu ini merupakan salah satu concern yang cukup besar gitu ya, dan salah satu concern utama sebenarnya untuk parents. So parents, if you watch this, then you probably can get something from my side. Semoga membantu. Halo, selamat datang bersama saya dengan Ria. Ini pertama kali podcast video pertama untuk YouTube channel Study Explore. Yuk explore lebih dalam. Hai Maria. Halo. Apa kabar? Baik. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu datang ke podcast kita yang pertama ini, which is very. Thank you so much for having me. I'm so glad I'm here. Yeah. Ini berarti Maria, ini kita pertemuan yang ketiga ya? Ketiga ya. Jadi memang kita baru banget ketemu, dan memang Maria ini cukup membantu sekali untuk support kita, dan termasuk memberikan banyak sekali insight untuk kita untuk podcast pertama. Jadi kita kasih the first place for Maria gitu ya. I'm honored. Thank you so much. Ya, Maria, kita tahu Maria, kita di sini karena kita memang podcastnya adalah membahas mengenai masalah study, ya, which is kan Maria adalah salah satu perwakilan institusi. Betul. Di salah satu negara gitu ya. Kalau kita boleh tahu, Maria mungkin bisa perkenalkan diri dulu mengenai Maria, dan mungkin Maria punya background seperti apa gitu. Oke. Ya basically semuanya tahu. Nama saya Maria Gunawan. Saya kebetulan rep atau University Representative, College Representative dari salah satu community college di US. Okay. So I am currently work for San Mateo Colleges of Silicon Valley, dan saya sebagai regional rep, and I'm taking care of Southeast Asia market. Seperti itu. Jadi tugas saya memang di sini adalah representatif untuk region ini, Southeast Asia region. Oke, yes. Berarti kita akan ngobrol about US ya gitu. Ya, ayo. Ayo. Ya, oke. Kita kalau ngomong US ini kan kita udah tahu ya, US ini negara besar, negara adidaya, which is banyak universitas mereka yang masuk top rank university kan, gitu loh ya kan. Nah, yang aku mau tanya pertama kali itu, apakah susah ya? Karena kita sebagai international student, apakah susah untuk kita bisa masuk ke top rank university di US? Tidak ada jawaban pasti. Kalau saya bilang nggak susah, nggak mungkin juga, ya kan? Karena ya memang di mana-mana ya, nggak cuma di US. Even di Indonesia pun, saya rasa kalau misalnya memang kita mau masuk perguruan tinggi negeri yang bagus gitu ya, harusnya pasti lebih susah ya daripada yang tidak terlalu bagus kayak gitu. Cuman di US sendiri sebenarnya juga ada trik-triknya kalau kita mau masuk ke top university seperti itu. Oke, sebelum kita jauh-jauh ke sana nih ya, kalau misalnya di bayangannya Ria gitu, top universities yang seperti apa nih yang maksudnya kita mau raih gitu. Nah, ya kan, ya kita tahu ya kalau US itu ya saya secara orang awam ya, yang kita tahu banyak kalau kita buka ranking university di website atau dimanapun itu, ada university yang memang masuk top rank gitu ya. Misalkan kita ambil contoh, ada Harvard, ada MIT, ada Columbia, ada UC, LA, UC Berkeley gitu. Nah, apakah sesusah itu untuk bisa get into the university directly?
Oke, jadi kalau misalnya kita menanyakan susah nggak gitu ya masuk ke top universities in the US, ya seperti tadi saya katakan di mana-mana juga kalau misalnya top universities pastinya lebih susah daripada universities yang mungkin bukan top kayak gitu. Tapi generally in the United States kalau kita mau masuk universities itu pasti ada persyaratannya, ya kan? Nah, untuk top universities pastinya mungkin persyaratannya akan lebih tinggi daripada universities yang mungkin kurang populer. Gitu. Misalnya dari score level kayak gitu ya. Banyak university yang masih butuh SAT atau ACT. Itu tes-tes di US yang kayak kalau misalnya di Indonesia mungkin ya, correct me if I'm wrong, seperti ujian masuk nasionalnya lah. Seperti itu. Nah, ketika university itu semakin top, pastinya angka yang mereka minta akan semakin tinggi dong. Betul. Jadi misalnya kita ngomong soal TOEFL, soal IELTS kayak gitu. Kalau university-nya semakin top, ya pasti TOEFL-nya akan diminta semakin tinggi, IELTS-nya diminta semakin tinggi. Dan bukan cuma itu, sebenarnya kalau di US, ketika kita ngomong university level, itu bukan lagi tentang akademik. So, mungkin yang bisa saya bagikan di sini, it's quite different than in Indonesia yang basically semuanya dilihat dari sisi akademik. Ya kan. Betul. Kalau misalnya kita lulus SMA, math kita bagus, English kita bagus, pelajaran-pelajaran kita straight A's kayak gitu ya, kita punya nilai A semua. Itu 90% kita pasti bisa tuh masuk top universities di Indonesia. Iya. Benar kan? Betul. Nah, sedangkan kalau di US ada faktor-faktor lain di lain academic reason, which is di luar hasil paper yang kita punya. Kayak gitu. Seperti ya pengembangan diri kita, maksudnya a person that you want to become kayak gitu. Nah, itulah yang mungkin membedakan kayak gitu. Jadi kalau dibilang susah enggaknya, pastinya ada difference, tapi bukan berarti juga tidak mungkin kayak gitu. Karena sebenarnya kita cuma harus tahu aja sistemnya seperti apa kayak gitu. Karena di setiap negara, saya pikir bukan cuma di US, di setiap negara pasti ada sistem-sistem yang mungkin sedikit lebih berbeda dari negara lain kayak gitu. Yap. Terus kalau kita misalkan nih, Maria, kita ngomong mengenai US ya. US ini kan kita dengar gosip dan news itu kan banyak sekali, Maria ya. Kalau menurut Maria sendiri, kenapa kita harus pilih US as our destination country gitu untuk study? Kenapa harus milih US? Sekarang gini, aku challenge Ria deh. Ya, aku challenge Ria. Aku hitung 20 detik, sebutkan merek dari Australia. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15 aja ya biar gak kelamaan ya. 11, 12, apa 13, ya? Ada yang kepikiran tapi lupa apa ya? Belum gak ada ya satupun ya. Sekarang pertanyaan yang sama tapi merek US ya. Jadi sebutkan mau apapun, mau merek makanan, mau merek elektronik, mau merek apapun, tapi made in US nih. Tadi kan Australia ya kan. Sekarang sebutkan, wah challenge nih ya, deg-degan, apalagi depan kamera. Nggak santai aja. Sebutkan seperti tadi, sebutkan merek-merek dari US, mau barang apapun ya, industri apapun, barang apapun, yang Ria tahu merek US dalam waktu 15 detik. Ya. Sebutkan aja ya. 1, Apple. 2, terus kemudian 3, ada company oil and gas but I forgot 5, something. Terus kemudian 6, ada Tesla. 7, terus kemudian 8, ada 9, Microsoft. 10, terus kemudian ada apa lagi ya? Kayak banyak 12, 13, terus kemudian ada 14, mobil, 15. Tetot ya. Jadi ini Ria benar-benar ya, kita benar-benar nih guys atau teman-teman pemirsa, ini benar-benar pertanyaan yang kita tidak persiapkan. Ya kan? Betul. Ya, truly kita belum persiapkan. Pada saat saya tanya merek Australia di depan kamera, mungkin Ria pasti tahu lah merek Australia. Tapi secara 15 detik pertama blank kan? Ya, ini blank, betul. Sedangkan ketika saya tanya merek US, paling enggak dapat 3 nih di antara deg-degan tadi. Ada apa tadi? Apple, Microsoft, Tesla. Tesla.
aku bisa menyebutkan all over kalau nggak di challenge 1 2 3 ini ada apa Twitter, which is Facebook dan lain-lain ya. McDonald's, Pizza Hut, Starbucks, mau apapun banyak. Nah, sebenarnya kenapa tujuannya ini adalah saya pengen cuma membuka bahwa gimana pun sebenarnya saya tahu persaingan sudah semakin banyak, tapi United States itu somehow dia masih leading di bidang inovasi. Dan itu kenapa seperti itu? Karena education-nya menunjang, kayak gitu. Correct me if I'm wrong, but what I know, salah satu, dan mungkin ini juga ada di negara lain ya, karena saya juga bukan expert di setiap negara. Tapi yang saya tahu, salah satu unique selling point dari education in the US, untuk higher education-nya, kita tuh bisa mengcombine. Kita tuh bisa memilih degree yang kita combine sendiri. Oke. Gitu. Jadi kita bisa memilih major and minor. Oke. You familiar with major and minor, right? Jadi kadang-kadang jadi kalau misalnya di US itu tuh kita bisa memilih, misalnya kita bisa ngeracik sendiri gitu loh. Kita mau engineering plus apa gitu, teknologi plus apa, ini plus apa, itu kita bisa, dan itu sudah dari dulu. That's why I said saya nggak tahu di negara lain ya, as per sekarang Januari 2025 ya kan, tapi yang saya tahu dari dulu di US itu sudah ada sistem seperti itu. Jadi yang kita bisa mengambil major minor itu. Kalau misalnya dibandingkan di Indonesia pasti jauh ya, kalau di kita mungkin kita belum sampai ke sana, tapi ya nggak tahu lagi nih kalau ada negara-negara yang mungkin udah dari 10 tahun yang lalu atau mungkin 5 tahun yang lalu sudah menerapkan hal yang sama. But that's something that I want to share with you. Kenapa kita bisa lebih cepat memikirkan merek-merek USA itu? Karena mereka benar-benar leading brand di dunia, dan karena mereka bisa membuat seperti itu karena dengan mereka ditunjang dengan education yang memang mengarahkan ke situ gitu. Jadi education in the US itu membuat atau menstimulate students untuk berpikir secara kreatif on the next level, dan sistem pendidikannya menunjang gitu. Sistem pendidikannya menunjang sehingga kita tuh bisa meracik sendiri nih, kayak ini kopi nih ya. Nah, kita bisa nih gula arennya, kayak kita mau bikin kopi robusta, kopi arabica dicampur dengan gula aren atau gula putih atau mix A, B, and C, D, itu bisa. Gitu. Itu sih salah satu mungkin poin awal ya, yang kalau misalnya orang bertanya kenapa masih United States of America? Padahal sudah banyak sekali negara-negara yang semakin maju yang juga mempunyai sistem pendidikan yang makin lama makin baik, gitu. Oke. Ya kan aku tahu nih, Maria juga sebelumnya juga as international students ya gitu. Kita tahu nih banyak gosip ya, ini masih gosip dan I don't know what is true gitu ya. Jadi mungkin bisa kasih tahu aku, Maria karena perwakilan dari US, which is kita tahu banyak sekali gosip bilang kalau US itu tuh rasis gitu kan, gitu. Nah, is it true gitu? Ya kalau menurut saya sih enggak. Tapi ini personal opinion ya, karena gini, apakah sesuatu itu rasis, apakah sesuatu aman, ya mungkin sekarang juga isunya adalah, sekolah di US, nanti takut, nggak aman, gitu ya. Apakah sesuatu itu rasis, apakah itu sesuatu yang aman buat satu orang, belum tentu aman buat orang lain. Ya kan? Maksudnya itu degree-nya beda. Cuman mungkin yang saya bisa kasih opini nih ya di sini, sebenarnya menurut saya kayak gitu tuh juga banyak sekali peranan dari media. Ya. So I think there are some news yang kadang-kadang juga terlalu exaggerate, kayak gitu. Itu menurut saya pribadi. Contohnya seperti ini deh. Saya dari Surabaya, ya. Saya dari Surabaya. So my parents are still in Surabaya. Dan mama saya setiap kali mendapatkan berita dari WA ibu-ibu itu selalu langsung ngomong, ada demo loh di Jakarta, hati-hati ya. Kamu aman nggak? Gini. Sekarang kita yang tinggal di Jakarta deh. Ketika demo-demo yang di WhatsApp grup ibu-ibu itu beredar, kita tontonin. Kita ngapain? Maksudnya kadang-kadang ada yang nggak terjadi juga kan? Betul. Sebenarnya ada yang nggak terjadi. Kadang-kadang ada hoax juga. Atau misalnya pun terjadi itu cuma ada satu kumpulan orang yang lagi orasi di depan gedung MPR. That's it. Nggak ada apa-apa.
gitu. Jadi mungkin ini sama ya seperti ketakutan. Saya mengerti ketakutan parents, ketakutan international students yang di Indonesia yang mendengar tentang keadaan di US yang mungkin rasis, yang mungkin nggak aman, karena banyak news yang mengatakan seperti itu, gitu. Dan kita tidak tahu seberapa exaggerate-nya kasih news itu. Sedangkan dari point of view saya sendiri sebagai orang dari representatif dari San Mateo Colleges of Silicon Valley, ya saya bisa katakan bahwa sejauh 25 tahun terakhir nggak ada hal-hal yang se-exaggerate itu, gitu ya. Mungkin there are bad things happen, ya, tapi ya wajar-wajar lah ada kecelakaan di jalan atau ada pencurian misalnya, ada yang nyuri di supermarket, ya pasti ada gitu kan. Cuman bukan sejauh yang saya tahu khususnya di area ini ya, nggak ada tuh yang seheboh itu gitu. Jadi ya menurut saya tentang isu-isu ini memang boleh kita menjadi concern, tapi mungkin kita juga bisa lebih wise dan mungkin kita juga bisa lebih melihat bahwa kadang-kadang it's too exaggerate kayak gitu. Dan mungkin dari pemilihan lokasi juga. Betul. Ya Mar, karena mungkin memang ada daerah-daerah tertentu yang memang karena kan kalau kita tahu sekali US itu sangat-sangat besar ya. Dia dari west to the east gitu kan. Jadi mungkin ada area-area tertentu yang mungkin kita bisa lebih kalau kita bilang itu lebih kita lihat, mungkin tidak terlalu banyak international students, mungkin ada area-area yang memang cukup aman untuk international students kan, kayak gitu ya. Iya, bisa dibilang seperti itu, Ria. Jadi sebenarnya menurut saya sih di mana-mana itu pasti ada ya. Di Jakarta aja, nggak usah skala Indonesia deh. Di skala Jakarta aja itu kan pasti ada daerah yang aman dan daerah yang tidak aman. Betul. Ya, kita sebagai penghuni Jakarta atau kita sebagai orang yang living in the Jakarta, ya kita tidak akan bermain ke daerah-daerah yang tidak aman dong, seperti itu. So basically, when you study in the right area, in the right location, then you'll be fine. Oke. Kalau dari sudut pandang parents, ya gitu. Kalau kita lihat anak kamu mau study kemana, ke US, which is yang akan ada gambaran pertama kali di kepala orang tua ya. Itu adalah about money, about the price, ya kan. Study ke US itu mahal gitu kan. Study ke US itu susah. Study ke US itu nanti mau jadi apa kan, itu kan pasti sebenarnya. Gimana nih? Apakah study ke US itu semahal itukah gitu? Ya, oke. So good question. Actually saya tahu ini merupakan salah satu concern yang cukup besar gitu ya, dan salah satu concern utama sebenarnya untuk parents. So parents, if you watch this, then you probably can get something from my side. Semoga membantu. So basically mungkin saya bisa kasih info sedikit bahwa higher education in the United States, atau yang saya bilang higher education adalah setelah lulus SMA ya. Setelah lulus SMA itu ada paling nggak di daerah California, because I'm represent institution in California, so let me just focus on this area. Ada 4 tipe institusi seperti itu. Setelah kita lulus SMA. Yang pertama itu adalah community college. Yang kedua itu adalah state university, which is state university kalau di daerah California berarti namanya CSU, California State University. Yang ketiga itu adalah University of California, UC. Yang keempat adalah private university or private college. Nah, setiap dari institusi atau kelompok institusi ini harganya beda-beda. Nah, harganya beda-beda. Jadi sebenarnya parents or students, if you wanna study in the US and if you think of the cost, jadi kalau misalnya kalian memang concernnya adalah cost, sebenarnya cara paling efektif itu adalah melalui community college. Jadi community college ini adalah 2 tahun pertama di university level. Jadi yang 3 ini goes dari
tahun pertama sampai tahun keempat, dan ada beberapa, kalau misalnya mereka punya S2 atau S3 ya langsung lanjut ya, kayak gitu. Tapi kita ngomong undergrad, jadi kita ngomong yang paling dasar dulu lah. Jadi setelah lulus SMA biasanya kita kan mengambil S1 ya, undergrad, bachelor degree. Bachelor degree di United States itu normalnya 4 tahun, sama kayak di Indonesia. Sama kayak Indonesia. Nah, 4 tahun ini mereka itu bisa belajar dulu di community college selama 2 tahun, kemudian mereka bisa ke universities. University-nya ini nanti mereka bisa pilih mau mereka masuk ke state university, misalnya seperti tadi saya katakan di California adalah California State University, mau mereka lanjut ke UC, University of California, atau mereka lanjut ke private college or private university. Kembali lagi sini soal harga ya, kita cuman ngomong soal harga. Di harga di antara 4 golongan ini harganya beda-beda. Jadi community college di tahun yang pertama kedua itu katakanlah saya representatif dari San Mateo Colleges of Silicon Valley. Di San Mateo Colleges of Silicon Valley kita ambil apple to apple, which is 24 units per tahun. Itu di community college di San Mateo Colleges of Silicon Valley itu sekitar 10.000. Sekitar 9.900 sekian lah. Kita bulatin aja lah 10.000 ya. Gitu ya. Kita apple to apple ya, 24 units ya. Kita apple to apple 24 units. 24 units ini, sorry, aku potong. 24 units ini which is equivalent for the first year. For the first year. Jadi kita ngomong annual fee per tahun ya. Di community college kami di San Mateo Colleges of Silicon Valley itu sekitar 10.000. Kalau kita pergi ke CSU, California State University atau State University lah ya, California State University itu sekitar 17.000 per tahun. Kalau UC, University of California itu sekitar 53.000. Ya, harusnya 20.000, 2025, 53.000 sampai 55.000 lah. Untuk aja setelah itu 50.000-an. Nah, yang di sini yang private college ini adalah yang misalnya kita ngomong soal Harvard, Stanford, yang seperti itu sudah sekitar 65.000-an. Nah, so the difference between itu kurang lebih sekitar 50% dibandingkan dengan community college. Kalau dia nih targetnya ke CSU, yang paling murah di antara 3 ini ya, kan 17.000 nih. Berarti 1 tahunnya dia di community college itu dia udah save 7.000. Kalau dia targetnya ke UC, University of California, tadi saya bilang kan 50.000-an ya, 55.000 ya. Dari 10.000 tahun pertama, instead of dia bayar 55.000 di tahun pertama, dia bayar 10.000 di tahun pertama. Bedanya jauh ya. Jauh banget. 40.000 itu. 40.000, benar. 40.000 bedanya. Jadi bayangkan saja kalau dia 2 tahun di community college, berarti dikali 2 aja. Aim-nya misalnya UC nih yang tengah-tengah ya, tengah-tengah nih UC. Berarti 1 tahun dia save 40.000. 2 tahun dia save 80.000. Nah, setelah 2 tahun dari community college, dia bisa pergi ke UC. Misalnya emang aim-nya dia ke UC, ya kan? Jadi tinggal tahun ketiga, tahun keempat dia bayar sesuai dengan standarnya si university ini yang dia tuju. Dan kalau kita masih ngomong soal kita ngomong soal benefit dari cost-nya ya, kita belum ngomong ke benefit yang lain. Kalau dia misalnya dari community college 2 tahun, paling enggak selama 2 tahun pertama ini dia punya kesempatan untuk ambil beasiswa di university ini. Jadi selama 2 tahun ini dia lebih dipersiapkan lagi dong. Sehingga nanti banyak banget nih, soalnya sudah kasus yang banyak banget ya dari student saya, yang tahun ketiga, tahun keempatnya ketika dia ambil di UC, dia bisa mendapatkan scholarship, dia bisa mendapatkan beasiswa karena dia 2 tahun di community college dia udah lebih siap. Sehingga again kita cuma ngomong soal cost benefits, sehingga di sini dia udah save, ya kan? Selama 2 tahun pertama dia udah save 80.000, dia sudah lebih siap sehingga dia bisa mendapatkan scholarship di tahun ketiga dan tahun keempat. Secara cost aja kita bisa tahu bahwa dia sudah nge-save berapa banyak. Bahkan 50% udah lebih, ya kan? Betul. Ini kita cuma bicara soal cost ya. Nah, kita kembali lagi ini karena kita udah bicara soal cost, which is kan ya pertanyaan lagi nih ya dari orang tua biasanya ataupun dari teman-teman calon international students, kalau cost-nya murah, ya, apakah kualitinya tuh bisa apple to apple dengan university yang lain? Again, it goes back to the institution itself. Sebenarnya secara quality itu sama.
Apalagi kalau saya sebagai representatif dari San Mateo Colleges of Silicon Valley. So, but when you're asking me in general, of course I have to be honest that itu depends on the institution. But let us focus on San Mateo Colleges of Silicon Valley karena memang ini yang kita tahu ya. Maksudnya saya representatif dari institusi ini gitu. Let us not talk about other institutions karena juga terlalu broad gitu, terlalu detail. Jadi kalau tadi pertanyaannya Ria, lebih murah nanti pas didiskon juga nih quality-nya gitu ya. Kalau menurut saya malah sebenarnya 2 tahun di community college ini secara kualitas itu malah student mendapatkan yang lebih banyak. Kalau secara subjek sama persis. Jadi 2 tahun tadi yang kayak saya katakan, 2 tahun pertama di community college itu adalah sama persis seperti tahun pertama dan tahun kedua, which is 2 tahun pertama di university. Jadi yang dia belajar, yang harusnya dia belajar di university tahun pertama, tahun kedua, itu dia belajar di community college. Gitu kan? Wait, kita stop dulu. Kenapa bisa tahun pertama dan tahun kedua ini bisa sama dengan university? Gitu. Apakah sistemnya edukasi di US sendiri itu memang tahun pertama dan tahun kedua itu memang dia belajarnya masih general? Atau memang dari tahun pertama dan tahun kedua di community college sendiri sudah ada penjurusan dan lain-lain misalkan? Jadi kita punya general education. Itu yang mereka juga belajar di university dan di colleges itu sama. Tapi juga bukan berarti ketika mereka masuk ke community college mereka blindly nggak tahu mereka mau ambil apa. Sama lah kalau misalnya kita sekarang mau masuk ke universitas ya di Indonesia. Dari awal kita udah tahu dong kita mau ngambil jurusan apa. Kalau kita mau masuk university kita udah tahu kita mau masuk kita mau ambil apa begitu. Ketika kita masuk community college anggaplah itu sama. Hanya saja kita belajar di community college itu kita punya fleksibilitas yang karena kita belajar di masih tahun pertama tahun kedua. Kalau kita mau agak pindah sedikit jurusan itu tuh kita masih agak fleksibel. Gitu. Tapi bukan berarti di awal ketika orang apply ke college saya, blindly mereka nggak tahu jurusan apa, enggak juga. Karena gini nih, as simple as this, anak yang mau ngambil sastra misalnya ya, anak yang mau ngambil literature sama anak yang mau ngambil teknik, ya masa math-nya sama? Math kan general ya, tapi kan anak yang mau ngambil literature sama anak yang mau ngambil engineering ya jelas beda dong math-nya gitu. Jadi ya bukan berarti dari awal kita nggak perlu nih menentukan apa-apa, enggak. Tapi memang kalau di community college itu terkenal ya, maksudnya community college itu orang-orang biasanya masuk karena mereka memang karena community college itu lebih fleksibel. Karena kan paling nggak 1 tahun pertama, tahun kedua di general education dan penjuruan, ketika tahun 3 tahun keempat mereka mau masuk university, mereka tuh masih ada 2 tahun inilah untuk ngelihat kira-kira aku lebih kemana kayak gitu. Buat nentuin. Jadi tapi kalau tidak berubah ya lebih bagus. Tapi kalau misalkan dari awal nih mereka datang ke Maria terus mereka bilang mereka mau ambil bisnis. Mereka study 2 years in San Mateo College. Terus kemudian pada tahun ketiga mereka transfer ke university. Ini fully transfer ya, semua yang dia pelajarin di 2 tahun pertama ini akan semuanya ke transfer ke university. 95% yes. Karena gini, ada beberapa, jadi gini, sorry ya, mudah-mudahan tidak membingungkan. Jadi sistem pendidikan di US itu adalah collecting credits. Ketika saya bilang 95, anggap aja jangan 95 lah, 90 deh ya, supaya harapannya nggak terlalu tinggi misalnya. Ketika saya bilang 90% ke transfer, ya berarti ada 10% yang kebuang dong? Enggak. Jadi sistem pendidikan di US itu adalah collecting credits. Untuk S1 kita tuh butuh di West Coast ya, saya bilang di West Coast. Untuk collecting untuk S1 kita tuh harus mengumpulkan 120 credits. Jadi di community college, misalnya community college-nya berarti 1 tahun kalau 120, 1 tahunnya 30 kan? 30 kali 4 tahun kan? Berarti kan 120. Berarti 2 tahun di community college kita harus mengumpulkan 60 dong. Ya kan? Nah, yang saya katakan tadi misalnya dia sudah ngambil 60 credits. Yang bisa ditransfer misalnya 90%, ya kan, 90%, berarti less than 60 credits kan, masih ada sisanya nih kan. Nah, kebuang enggak. Jadi ketika nanti dia di university
itu dia bisa pakai untuk mengkomplit si 120 ini. Oke. Gitu. Jadi tetap bisa dipakai untuk mengkolek totalnya menjadi 120 kredit. So it's a two different thing between transferring a credit for major sama collecting credits. Gitu. Jadi kalau kita bisa bilang itu bisa dijadikan menjadi mata subjek pilihan. Ya. Dikreditkan menjadi mata subjek pilihan ya. Atau ya untuk melengkapin. Kadang-kadang kan soalnya gini, kadang-kadang hitungannya juga nggak pas nih. Ya kan, misalnya nih satu kelas dia 3 units, ada kan satu kelas 3 kredit, units atau kredit itu sama ya. Satu kelas kadang-kadang dia ada yang 4 units, ada yang 3 units, ada yang 2 units. Misalnya nih dia udah nyampe nih, udah belajar, nyampenya di 100, tadi 120 ya lengkapnya, di 115, kurang 5, tapi udah apa kelasnya mau diambil apa lagi? Dia masih punya nih yang dari community college, ya udah dia bisa komplit. Karena kan kelas itu kan soalnya unitsnya kita nggak bisa ngepasin dong gitu. Makanya kadang-kadang juga ada yang kelebihan. Even mereka belajar di community college, sometimes mereka lulus dengan 61, 63. Back to the previous question about the quality. Karena kan price-nya nih bedanya jauh nih, ya kan? Berarti kadang-kadang yang namanya kita orang awam ya, namanya beda price yang lumayan signifikan, which is kan takutnya perbedaan quality. Menurut Maria? Tadi yang saya bilang ya kan tentang community college, kalau menurut saya sebagai representatif dari San Mateo Colleges tidak ada bedanya, malah menurut saya sebagai international student saya memilih 2 tahun pertama di community college. Selain satu tentang cost tadi, kalau kita ngomong soal quality, di community college itu kelasnya pasti lebih kecil daripada di university. Iya dong, namanya college ya. Kalau kita di university, anggap aja kita tahun pertama, ya kan, kita belajar di auditorium tuh. Auditorium, satu kelas 100 orang, ratusan orang gitu kan. Profesornya di depan, sana satu kecil gitu kan. Mau angkat tangan juga takut kali ya kalau misalnya ada pertanyaan. Nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Dan ketika kelasnya itu sudah setelah jam makan siang, ngantuklah kita, ya kan, nggak konsen. Nah, sedangkan kalau di community college, kelasnya itu lebih kecil. Kelasnya ya seperti biasa sekarang ini anak-anak sekolah, kelasnya paling ya 25 mentok 35. Ketika kita belajar di kelas yang lebih kecil, kita bisa lebih konsen dong. Lebih efisien ya. Lebih efisien dong. Betul. Profesornya bisa lihat kita lebih, bisa mengenal kita juga lebih secara personal. Ngantuk atau nggak ngantuk itu kelihatan gitu kan ya, gitu ya kan. Ngantuk kelihatan. Jangan duduk depan loh. Gaya bercanda. Cuma maksud saya itu ya, maksudnya bisa dibayangkan bahwa ketika orang mengatakan wah murah ini nanti kualitasnya jelek. Satu yang saya bisa katakan bahwa kalau di San Mateo enggak, dan yang kedua secara struktur dari community college itu sendiri karena kelasnya lebih kecil, itu kita kan pasti bisa lebih konsen dan interaksi antara profesor, antara guru dan murid, profesor dan student itu pasti juga lebih enak kan kalau kelasnya lebih kecil, sehingga kita menyerapnya juga lebih efektif ya kan sebagai student. Kemudian yang mungkin saya bisa ini pribadi ya, menurut saya pribadi, kenapa saya pikir quality community college itu malah sebenarnya lebih bagus gitu ya kalau saya lihat daripada university, atau at least comparable lah ya, tidak less. Di San Mateo Colleges, semua yang mengajar di tempat kita itu adalah profesor. Ya kan? Kalau di university, kadang-kadang kayak di Indonesia lah kadang-kadang untuk kelas-kelas dasar yang ngajar asisten dosen. Ya kan? Kalau kelasnya besar, biasanya untuk yang dasar-dasar kan ya juga kadang-kadang nih ya. Again, this is my personal point of view ya, dan pengalaman-pengalaman gitu. Nggak semua juga. Yang ngajar asisten dosen. Sedangkan kalau di kita kan nggak mungkin ada yang namanya asisten dosen, ya kan? Semuanya yang ngajar ya profesor. Kalau nggak profesor ya nggak boleh ngajar di tempat kita gitu. Jadi ya sebenarnya secara kualitas, kalau misalnya kita lihat dari point of view itu ya, saya lebih memilih oh ya pasti di kelas kecil ini kualitasnya pasti lebih oke daripada di kelas yang besar tadi dengan perbandingan seperti itu. Tadi di awal kan Maria ada bilang kalau misalkan untuk kita direct to the university yang si 3 golongan yang lain ya, itu kan ada tes-tes tambahan yang harus di-provide, dan biasanya juga ada kuota gitu kan ya. Nah, how about kalau student transferring dari community college to the university? Gitu. Good question.
Ini juga kenapa, ini adalah salah satu kenapa going through community college itu sebenarnya lebih efektif ketika kita mau mengejar kursi di top universities in the US. Oke. University yang bagus-bagus di US itu seperti tadi Ria bilang punya kuota untuk freshman. Freshman itu adalah anak dari lulus SMA, pergi langsung ke university. Ya, itu namanya adalah freshman, UFA, University Freshman Applicants. Nah, ketika yang dari community college itu namanya University Transfer Admission. Jadi kita ngomongin UFA sama UTA. Ya. Nah, anak-anak si freshman itu ketika mereka masuk ke top universities, mereka punya kuota. Anak-anak dari transfer students juga punya kuota pergi ke universities UTA. Jadi UFA punya kuota, UTA punya kuota. Dan ini different kuota. Different kuota. Tapi perbandingannya dari misalnya contohnya UFA itu pergi ke top universities dari 100 orang yang misalnya yang keterima itu adalah 4. Kalau dari UTA atau transfer itu yang keterima adalah 24. Jadi 1:6. Ya, maksudnya 6 kali dong ya kan? Betul. Yang di sini keterima cuma 4, yang di sini keterima 24. Jadi Jadi kesempatannya 6 kali lebih besar dibandingkan anak-anak yang freshman langsung masuk ke tahun pertama di universitas. Terus kita ngomong lagi balik ke masalah transfer ya gitu. US ini kan terbagi antara state dan state gitu kan ya. Jadi mereka cukup banyak state. Nah, apakah lebih menguntungkan kalau misalkan student-student ini mengambil program community college-nya di state yang sama dengan universitas yang mereka mau tuju? Apakah itu akan lebih menguntungkan atau sebenarnya ya kembali lagi mereka bisa transfer kemana aja gitu? Ya, sebenarnya secara sistem kita bisa transfer kemanapun. Jadi community college di West itu bisa transfer ke university di East, community college di East bisa transfer ke university di West. Tapi memang sistem kreditnya itu berbeda. Jadi kalau yang tadi kita ceritakan, kalau di West kan 120 nih, ya kan? Jadi community college 2 tahun itu 60. Nah, sedangkan kalau di East hitungan 2 tahun itu adalah 90. Instead of 60 dia 90 kayak gitu. Sebenarnya sama, cuman ya memang kita harus accelerate lah, maksudnya menyamakan seperti itu. So coming back to your question, if you're asking me is it going to be easier if they're attending community college di East, kalau misalnya dia memang mau pergi ke university di East, I personally will say yes. But again it comes back to the community college itself. San Mateo College sendiri sebenarnya juga sudah mentransferkan students in all over the United States. Jadi saya juga tidak bisa bilang bahwa kalau kamu memang mau sekolah di East, mendingan kamu ngambil di East Community College. Kalau kamu mau sekolah di West, mendingan ngambil di West. Because it's gonna be very subjective. That's my personal point of view. Dan sebenarnya di college saya sendiri pun saya menyaksikan banyak sekali anak-anak itu transfer ke mana-mana. Seperti itu sih ya. Kalau menurutku ya. Possible nggak untuk anak-anak ini untuk transfer outside dari US setelah mereka selesai dari community college? Possible. Dan saya bicara atas nama San Mateo Colleges of Silicon Valley. Kita bahkan sebenarnya punya tag transfer agreement guarantees dengan di beberapa universities di luar United States. Kita ada satu di Australia, ada satu di France, ada satu di Kanada. Dan pasti akan lebih banyak lagi ya, maksudnya karena sekarang kita sudah menjalin hubungan dengan countries ini, beberapa countries ini, dan pastinya nanti akan ada universities lain. So yes, that's possible. So that depends on the agreement in that community college with other universities outside the United States. Mungkin banyak yang nggak tahu tag ini apa sih, Mar? Gitu. Iya. Tag itu adalah transfer agreement guarantees, teman-teman. Yang saya bilang guarantees, apakah ketika kamu masuk ke San Mateo Colleges dan kemudian misalnya kita punya tag dengan UC Davis, ya kan? Kita punya tag dengan University California Davis. Apakah ketika kamu masuk ke San Mateo Colleges, kamu guarantee masuk UC Davis? Kalau kamu tidak belajar, ya nggak bisa. Tapi gini, jadi misalnya nih, UC Davis ini terkenal dengan medical school-nya atau medical ini ya, jurusan medicalnya dia.
Dan si anak ini dari San Mateo Colleges, dia nggak mau masuk ke medical. UC Davis punya minimum GPA. Minimum GPA-nya misalnya 3,8 untuk medical major-nya dia. Dan pada saat enrollment, sebenarnya UC Davis sudah nggak punya kuota nih, gitu. Ada anak dari San Mateo Colleges dengan requirements yang meet the requirements of UC Davis, semuanya ada, dan ada satu anak yang juga meet requirements, tapi dia tidak dari San Mateo Colleges atau bukan dari community college yang punya tag dengan UC Davis. Tadi yang saya bilang UC Davis sudah nggak punya tempat nih sebenarnya, tapi karena anak itu dari San Mateo Colleges, UC Davis harus admit anak ini. Selama anak ini memenuhi requirements-nya, tapi dia boleh menolak orang lain yang tidak punya tag dengan UC Davis. Seperti anak lain yang tidak berasal dari sekolah yang tidak punya agreement dengan UC Davis. Sebagai contohnya gitu. Tapi apakah kamu bisa garanti masuk UC Davis dengan GPA 1,8 sedangkan UC Davis minta 3,8? Oh ya enggak juga, gitu kan? Belum tentu, sudah pasti tidak, bukan belum tentu ya, sudah pasti tidak. Gitu. So that's what we call TAG, Transfer Agreement Guarantees. And I am proudly said that San Mateo Colleges kita punya lebih dari 140 tags dengan universities di United States dan di luar United States yang seperti tadi saya katakan. Dari tadi kita udah ngomong San Mateo Colleges, yes. Saya sangat interest sekali. Kenapa disebut colleges? Kok nggak college ya? Iya, kenapa nggak college? Kok ada S-nya, kok ada colleges-nya gitu? Because we have 3 colleges. Kita ada 3 campuses. Kita tuh di satu daerah San Mateo. San Mateo ini ada di California. Di California. Di Bay Area. Jadi kalau teman-teman lihat nih background kita nih yang ada bridge-nya, ini San Francisco kan? This is San Francisco Bridge. Dan sedikit ke bawah dari San Francisco itu ada daerah namanya San Mateo. Jadi sekitar 1 jam lah, 45 menit 1 jaman dari San Francisco itu ada satu area namanya San Mateo. Nah di San Mateo District ini ada 3 community colleges. Ada yang namanya Skyline, ada yang namanya College of San Mateo, dan ada yang namanya Cañada College. Gitu. Jadi kenapa namanya San Mateo Colleges of Silicon Valley? Because we are in San Mateo, dan di San Mateo itu ada 3 colleges, dan Silicon Valley is actually in the middle of us. Secara lokasi berarti ini sangat dekat dengan Silicon Valley. Bukan sangat dekat. Silicon Valley itu di tengah, persis di Silicon Valley-nya. Silicon Valley itu ada di tengah-tengah antara College of San Mateo dan Cañada College. Jadi di sini ada Skyline, di sini ada College of San Mateo, dan di sini ada Cañada College. Silicon Valley itu di tengah-tengah antara College of San Mateo dan Cañada College. That's why internationally we are known as San Mateo Colleges of Silicon Valley. Mungkin aku kasih sedikit background ya tentang ini ya, tentang San Mateo Colleges of Silicon Valley. So basically San Mateo Colleges of Silicon Valley ini tadinya hanya satu, which is yang namanya College of San Mateo. 100 tahun yang lalu. Jadi 100 tahun yang lalu sebelum community college, nama atau sistem community college itu terbentuk, kita adalah preparation school untuk UC Berkeley and Stanford University. Kalau nanti bisa ngecek map, kalau nanti agak ada yang kepo-kepo kok bisa gitu ya jadi preparation school dari UC Berkeley and Stanford University, kalian akan melihat bahwa UC Berkeley itu di sini, Stanford University itu di sini. Nah, College of San Mateo itu di tengah-tengah sini. Jadi 100 tahun yang lalu, ketika manusia belum terlalu banyak, si College of San Mateo ini jadi preparation school untuk UC Berkeley and Stanford University. But that's 100 years ago before the system of community college is established. Di tahun 60-an baru kita punya tambahan 2 community colleges, karena manusianya udah makin banyak ya, nggak cukup nih nampung cuma 1 college ya kan. Kita punya another 2, so we have 3 community colleges in the area, and then the system becomes community college. So it's not a preparation school anymore, tapi sistemnya sudah berubah menjadi community college. Gitu.
Dan secara internasional, jadi again setiap campus atau setiap college ini punya ada namanya, ada Skyline College, ada College of San Mateo, ada Cañada College. Tapi secara international kita known as San Mateo Colleges of Silicon Valley karena memang di satu distrik di situ ada 3 community colleges. Oke. Because we are public school. Jadi sudah terjawab pertanyaannya kenapa disebutnya colleges bukan college karena ada tiga kampus di situ ya gitu. Oke. Ya. Secara lokasi which is very good ya karena terletak di Silicon Valley gitu. Termasuk berarti untuk opportunities ya itu besar sekali ya untuk anak-anak San Mateo ya kan gitu. Mungkin ada experience dari anak-anak San Mateo apakah mereka bisa punya opportunities untuk bisa mungkin intern atau apa di area Silicon Valley ini? Bisa banget, bisa banget. Jadi again karena lokasi kita dan karena sistem dari United States sendiri ya. Jadi setiap student, international student yang study ke United States dan dia menerima F1 visa itu ketika mereka belajar di community college 2 tahun, mereka akan mendapatkan 1 tahun OPT, Optional Practical Training. Ini adalah jam kerja yang diberikan pemerintah US secara legal kepada international student supaya mereka bisa bekerja in the United States secara legal, legally. Jadi setelah finish 2 tahun dari kita, mereka tuh punya kesempatan untuk OPT 1 tahun. Kalau mereka mau lanjut lagi ke university tahun keempat, tahun kelima. Dan ini namanya optional, teman-teman. Jadi itu bisa diambil atau enggak optional ya. Kalau enggak mau, ya berarti mereka langsung dari the first 2 years in community college, and then they transfer to the university for the 3rd and the 4th year. Nah, tapi dia ada nih kesempatan untuk OPT. Karena lokasi yang tadi seperti Ria bilang, memang banyak sekali alumni kita yang bisa punya kesempatan untuk intern atau OPT di Silicon Valley, di Google, di Tesla, atau di kita udah punya banyak sih ya, maksudnya alumni yang saya ingat itu ada satu anak juga pernah OPT di Tesla, ada yang pernah di Twitter, ada yang kalau di Google udah ada pasti, ada yang di Pixar karena kan Pixar juga di situ kayak gitu. Mungkin tambahan lagi, sebenarnya kalau di US untuk OPT ya, since kita ngobrolin OPT, setelah kalau kita study di US dan kita study 4 tahun, jadi kita di 2 tahun pertama di community college kita dapat nih OPT 1 tahun, ya kan? Kita transfer ke university 2 tahun. Kalau kita ngambil STEM major, Science, Technology, Engineering, and Math, kita dapat lagi 3 tahun OPT. Jadi kesempatan kita kesempatan kita belajar dan bekerja in the United States secara legal itu 8 tahun. Kalau kita ngambil STEM major. Kalau kita nggak ngambil STEM major, itu tambahannya 1 tahun. Still, it's 6 years, ya kan? 6 years of studying and working legally in the United States. Nah, OPT sendiri bisa diambil karena ini kan optional tadi kata Maria kan, bisa diambil after 2 years community college. Terus mereka OPT 1 tahun, terus mereka bisa lanjut ke university another 2 years, and then they will get another 1 year for OPT, so the total 6 years. Tapi kalau mereka 2 years community college, and then mereka transfer ke university, and then mereka dapat OPT cuma 1 tahun atau langsung bisa dapat 2 tahun? 1 tahun. Jadi total 5 years. Alright. Ya, jadi kesempatan itu cukup besar ya teman-teman ya. Opportunity mereka untuk bisa dapat working experience-nya pun besar. Gitu ya. Dan again memang itu semua tergantung lokasinya. Nah, untuk di San Mateo sendiri, Mat, aktivitas ya, karena kita tahu kalau study in the US nggak cuma brain, ya tadi seperti Maria bilang nggak cuma akademik, tapi mereka juga mesti ada aktivitas dan support yang lain gitu kan, misalkan kayak tes dan lain-lain gitu. Aktivitas sendiri ya dan support dari San Mateo College sendiri untuk anak-anak ini bisa successfully transfer to the university seperti apa? Ada banyak. Coba saya summarize ya. Tapi major 3 points itu kita punya secara akademik, kita ada academic counselor. Itu udah pasti. Kita punya language counselor. Jadi maksudnya kalau misalnya anak-anak yang agak nggak pede nih sama bahasa Inggrisnya, itu juga ada. Kita punya psychological services. Ya kan? Jadi
kita tahu juga ya mental health sekarang juga lumayan jadi isu yang lumayan berat, ya kan. We cannot blame anyone, it's just happen karena dunia juga sudah berubah. Tapi yang saya proud of San Mateo itu si psychological services ini itu tuh sudah ada dari before everything happen. Ya. Oke. Jadi mungkin tarik sedikit ke belakang, ini yang menjadi mungkin salah satu poin yang mungkin saya bisa sharekan ke Ria dan mungkin sama audiens di sini. San Mateo Colleges itu punya support untuk international student sebelum international studentnya datang. Biasanya kita mau bikin apa-apa ya, maksudnya kita mau bikin organisasi atau kita mau bikin support, itu pasti kan orangnya ada dulu, ya kan? Betul. Yang dilayanin siapa ada dulu, baru kita bikin tuh organisasinya. Kalau kurang kita tambahin lagi sesuai dengan kebutuhan. Tapi di San Mateo Colleges, at least yang saya sebutkan 3 poin tadi ini, itu sudah ada sebelum kita punya international student yang cukup. Maksudnya cuman mungkin awal-awal banget gitu. Itu kita sudah punya. Jadi terus terang kenapa mungkin di Indonesia people doesn't really know about San Mateo Colleges of Silicon Valley. Mungkin ya. Mereka tidak tahu nama ini gitu. Sedangkan tadi saya cerita bahwa historically kita tuh udah 100 tahun lebih. Ya kan kita udah 100 tahunan. Kemana aja kok kita nggak pernah dengar yang di Indonesia gitu kan. Karena sebelum kita punya international student, kita sudah menyiapkan ini dulu. Fokusnya malah internalnya dulu. Ya, oke. Jadi 3 poin ini ya. Tapi coming back to your question, so this is just like something like some points that I can deliver to you. Academic counselor, language counselor, dan psychological services, career counseling ini semuanya free dan itu yang bisa dimanfaatkan oleh international student. Selain itu, seperti yang Ria tadi bilang dan juga yang seperti saya juga katakan di awal, bahwa sistem pendidikan US bukan cuma akademik aja, ya kan? Kita punya banyak sekali clubs. Jadi kita punya banyak sekali sport clubs, kita punya swimming pastilah ya, kita punya football field, kita punya soccer, name it, nggak ikut juga ya semua ya. Kita punya dance, kita punya music, karena jurusan-jurusan selain STEM, selain STEM yang kita kuat itu adalah art and business. Jadi kita punya film, kita punya jurusan film, karena lokasinya juga ya, lokasinya yang sangat vibrant itu juga. Jadi kita punya banyak sekali clubs kayak gitu yang menunjang anak-anak itu untuk mereka bisa ikut kalau kita di sini ngomongnya apa ekstrakurikuler lah seperti itu. Dan itu juga yang sebenarnya mungkin saya bisa sharekan sama Ria bahwa di San Mateo Colleges itu kita nggak cuman mau anak itu belajar jadi sekolah dari kelas ke library pulang. Sekolah library pulang. No, we will push or we will just encourage the student to develop themselves in the clubs. Jadi apapun yang mereka suka seperti itu. Jadi mereka nggak cuma belajar dan pulang, tapi mereka bisa gali skill mereka yang lain juga. Interest mereka yang lain juga. Jadi mungkin ya bisa gali leadershipnya atau gali potensi-potensinya yang lain juga seperti itu ya. Gitu. Dan ini ada hubungannya juga dengan lokasi yang aman. Ini yang mungkin saya bisa katakan. Karena apa? Ya itu tadi. Karena kita nggak mau cuma anak sekolah pulang. Kalau mereka spend waktu lebih banyak di sekolah, mereka pasti pulangnya juga lebih telat dong. Betul. Nah, ini yang saya mau juga tawarkan atau bukan tawarkan, saya mau share gitu untuk international students out there or prospectus international student out there. Ketika kalian mencari satu daerah, pastikan daerah itu aman. Ya pastilah ya, apalagi untuk parents. Bukan cuma untuk menenangkan parents kalian di rumah, tapi juga untuk kalian sendiri enak gitu kan, karena kamu harus jalan, misalnya kelasnya selesai jam 3, tapi karena kalian ikut kegiatan apa-apa, which is it's good for yourself, then you have to stay in school longer, then you have to stay in school until 6 p.m. for example, then you have to walk back home. Kalau daerah itu nggak aman, ya either parentsnya sama anaknya juga nggak mungkin kan. Betul. So don't worry about the facilities. We are public school, but if you're looking at our website, then you will feel it's like private school. It's like we have a lot of facilities. It's beautiful facilities. Dan seperti yang saya bilang, kita bisa men-encourage anak untuk spend a lot of time di sekolah karena kita tahu ketika mereka jalan pulang, daerahnya itu tuh mendukung dengan keamanan daerah itu sendiri. Kita tadi udah ngobrol San Mateo College, which is
is very good price for the tuition fee ya. Secara quality juga oke. Yes. Terus kemudian support dan activitiesnya juga banyak. Jadi anak-anak juga nggak akan bosen ya kalau kita bilang study in San Mateo College. Mungkin ada benefits lain yang mungkin bisa ditambahkan Maria, mungkin kenapa mereka harus pilih San Mateo College? Ada sih beberapa yang mungkin kita nggak mungkin bisa ngomong di sini semua ya, Ria ya. Sebenarnya yang saya tadi jelaskan juga secara general. Mungkin poin-poin yang lain seperti kenapa San Mateo Colleges seperti yang saya bilang supportnya dan keamanan dan sebagainya. Ya seperti yang kita lihat di banner ini yang saya taruh di sini adalah kita punya internship opportunities di Silicon Valley-nya selain keamanan, ya kan. Dan kebanyakan community college itu tidak ada scholarships. At least setelah corona. Ya. Dulu sebelum corona memang masih kita pun sebelum corona kita punya full scholarships. Tapi setelah COVID and because we are community college and we are considered affordable, memang kebanyakan community college itu tidak ada scholarships yang bisa kita kasih di depan. Tapi ketika mereka join San Mateo Colleges, ada 50 plus institutional scholarships yang mereka bisa apply ketika mereka di dalam. And saya sih udah lihat buktinya ya, maksudnya a lot of students and because I'm taking care of Southeast Asia market, I have a lot of students from all over Southeast Asia yang mereka udah menikmati benefit-benefit ini. Terus juga kita punya homestay program yang kita handle sendiri. Jadi kalau di daerah kita, tidak hanya di San Mateo Colleges, di daerah lain, di daerah situ, kita tidak ada dorm, memang. Tapi kita punya homestay program di daerah itu semuanya. Yang membedakan adalah ada yang ditanganin oleh agent, ada yang ditanganin oleh sekolah itu sendiri. Dan untuk San Mateo Colleges, kita menanganin itu sendiri. So, I am not saying that it's gonna be I'm not saying that if you are taken care by an agent, it's going to be less. But at least what I can deliver to you for this session, an information that ketika kita taking care by ourselves, of course kita akan lebih hands on, ya kan? Seperti itu aja sih. Rather than that, we have early class registration, which is it's also like for international student. Jadi ini adalah salah satu support kita untuk international student. Jadi kalau misalnya ada international student yang enroll ke kita tuh ada early class registration. Jadi international student itu bisa memilih kelasnya duluan. Ya. Jadi kalau misalnya jadi lebih didahului gitu ya? Iya, ada yang nggak bisa bangun pagi. Nah, kelas-kelas jam 8 itu, ya kan, kalian pilih kelas yang jam 10 duluan, gitu. Jadi jam 10-nya kelasnya pasti lebih penuh dulu dong. Nah, itu international student dapat priority di situ-situnya. Jadi, I cannot think like everything that is like, because it's kind of like a small things yang mungkin juga di sini saya bisa agak miss, but if you really want to know, then you can come back to me for like little things, but at least that's something that I can deliver for you right now. International student sendiri, ini comparison-nya berapa besar di San Mateo Colleges? So coba tebak. You'll be surprised. 40, 50? No, of course not. Less than that. Less than that. Less than that. 10? Even less than that. Okay. Let me know. Supaya kita tidak lama-lama juga. Jadi international student kita itu hanya 2,5%. What? And the rest? Local. Ya, tapi student board kita 95% itu adalah international student. What is student board? Student board itu kumpulan mahasiswa. Kalau di sini tuh apa namanya? Nggak tahu. Perkumpulan mahasiswa lah di sini kan juga pasti ada kan. Nah, jadi international student, kalau misalnya kalian mikir, wah cuma 2,5% nih, gimana? Nggak usah khawatir, karena suara kalian akan terdengar pastinya. Karena 95% semua yang ada di student board adalah international student. But the good thing is, because you are not a big chunk of percentage, you actually can experience what American education is and all the good thing of
being studying in the United States of America. Oke, jadi sebenarnya benefitnya akan lebih banyak untuk Menurut mereka. saya seperti itu. Oke. Menurut saya, ya. Memang ada poin atau ada pandangan lain, ada point of view lain yang memang kebanyakan orang, banyak orang Indonesia ke situ, yuk kita ke situ saja. Ada. Tapi kalau menurut saya, karena saya juga former international student, so I'm gonna share with you my point of view ya. Ini point of view aja. Memang ada sebagian yang memang lebih kepengen banyak orang Indonesia di satu sekolah. Tapi kalau saya itu malah saya tidak terlalu ingin terlalu banyak orang Indonesia atau international student ya. Maksudnya international student masih lebih broad. Tapi kita ngomong tentang orang Indonesia misalnya ya gitu. Karena apa? Karena basically ketika kita membawa apa yang kita punya di sini dimasukin ke sana, it's not gonna work. It's not gonna work like that. Frankly speaking, we have a different way of living in Indonesia. Agree. We have a different way of living in Indonesia. And then when you transfer that living in somewhere new, dan karena terlalu banyak di sekitar kamu tuh orang-orang seperti kamu dengan asal seperti kamu, maka kamu tidak akan berkembang dong. Betul. Dan kamu tidak akan absorb the good thing of studying in the United States or studying in overseas. Kamu cuma akan berkumpul dengan orang Indonesia ini, tapi di tempat lain. Kalau kamu berkumpul dengan orang Indonesia di Indonesia, it work. But when you transfer this somewhere else, itu nggak bakal work. Itu nggak bakal work. So that's why, as a former international student, I would study in a institution that has Indonesian students or has international students. So at least I can have a friend from my background, but not that much. It's not like I can bump into each other in the hallway. Ada, tapi nggak sampai kayak ketemu satu kelas, misalnya satu kelas 30 orang itu 15 orang Indonesia gitu, atau 15 orang international student semua gitu yang bahasa Inggrisnya masih nggak terlalu, terus yang masih gimana, nggak, I don't think it's gonna work gitu. Maksudnya probably it work, probably, but it will take longer time. Sama seperti kita belajar apapun lah, kalau kita bisa langsung dimasukin ke tempat yang memang benar-benar langsung kita harus belajar, sama kita yang dipagerin dengan apa yang ada di belakang kita, kan nggak mungkin gitu. That's why kenapa anak sekolah-sekolah di sini juga sudah pakai misalnya kayak native speaker, ya kan? Kenapa nggak seperti dulu aja gitu? Zaman saya sekolah, guru bahasa Inggrisnya ngajar bahasa Inggris teks bahasa Indonesia, ya kan? Kenapa nggak seperti itu? Kenapa harus mendatangkan orang dari luar misalnya? Ya kan? So, jadi pada intinya kalau kita memang banyak orang Indonesia, kita cuma berganti tempat tapi dengan lingkungan yang sama dengan orang Indonesia, which is ada beberapa skill ya, termasuk salah satunya language skillnya kita mungkin tidak bisa lebih salah satunya advance dibandingkan kalau kita sudah kecemplung atau kita sudah masuk ke memang yang harus kita beradaptasi dengan culture-nya negara yang kita tuju, dan juga dengan lingkungan dan orang-orang yang negara yang kita tuju gitu ya, intinya gitu. Toh sebenarnya di luar sekolah, apalagi kalau misalnya kita ngomong daerah ini ya, di luar ini juga banyak perkumpulan orang Indonesia gitu, atau udah banyak KBRI segala. Maksudnya ini bukan in the middle of nowhere yang nggak ada apa-apa. This place is very diverse, it's very international. Like people who work in Google is from all over the world. Jadi maksudnya orang Indonesia pasti ada aja di mana-mana kayak gitu kan. Cuman at least di dalam sekolah itu sendiri, we don't bump into each other, like in the hallway yang tadi kayak saya bilang gitu, ada, tapi nggak sampai segitunya. That's from my point of view. So again, when you ask me how many percent is international student do we have less than 5%, which is like around 2.5%. But you don't have to worry because 95% of student in our student board are international students. Jadi mereka punya suara. Anyway, sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang mau kita tanyain ke Maria ya. Cuman mungkin kalau misalkan masih ada pertanyaan, nanti mungkin teman-teman masih bisa taruh comments di kolom comments di bawah ya, karena kalau kita tanya nih nggak selesai-selesai podcastnya kita ya, bisa sampai sore pertanyaannya nanti gitu ya. Tapi thank you so much Maria untuk kedatangannya. Thank you so much for having me.
Sekiranya ini karena podcast pertamanya kita dan video pertamanya kita, saya secara pribadi mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan, ya. Bagi semua yang nonton podcast Study Explore hari ini, ya, terima kasih sudah klik link YouTube-nya kita, terus dan sudah nonton videonya kita. Mungkin Maria bisa kasih tahu, mungkin nanti kita akan tinggalkan details untuk kalian bisa kontak di kolom deskripsi di bawah, ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut dengan Maria atau dengan tim, nanti akan dibantu oleh tim saya. Nanti saya akan tinggalkan nomor telepon di kolom deskripsi. Ya, thank you. Jangan lupa videonya di like dan di subscribe. Terima kasih. Bye.